Dilansir dalam akun resmi Instagram Bapak Joko Widodo @jokowi, di mana Indonesia baru saja melaksanakan hajatan penting dan berat konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 di Bali selama 2 hari, yang mana konferensi itu menjadi puncak dari kegiatan G20 atau G20 selama presidensi Indonesia 1 tahun terakhir. Dalam penutupan ini, maka tahun depan konferensi ini akan dilanjutkan di India. Kesuksesan acara KTT G20 tidak lepas dari peran segala pihak, dari TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, para menteri, lembaga-lembaga pendukung acara. Dalam video yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, yakni ucapan terima kasih oleh Bapak Jokowi, yang mana acara ini dimulai dari penyambutan para tokoh penting dalam KTT G20, yakni Presiden Amerika Serikat, Presiden Korea Selatan, Presiden Persatuan Emirat Arab, Presiden Turki, Presiden Prancis, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Afrika Selatan, Kanselir Jerman, dan hadirnya perwakilan dari negara lain, yakni Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Kanada, Menteri Luar Negeri Brasil, Perdana Menteri Kamboja, PM Italia, PM Britania Raya, Perdana Menteri India, PM Belanda, PM Singapura. Adapun anggota KTT G20 ini sendiri yakni Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea atau Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pertemuan para petinggi negara di Bali dalam KTT G20 ini juga diiringi adanya agenda pertemuan bilateral antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Adapun topik-topik pembahasan dalam serangkaian acara KTT G20 yakni Global Food Security Forum, yang mana membahas tentang solusi perkuat sistem ketahanan pangan yang merupakan sideline resmi dari KTT G20, yakni pada tanggal 13 November 2022 lalu. Pada tanggal 13 hingga 14 November, di mana terdapat pemimpin bisnis dan tokoh-tokoh yang menginspirasi sebagai pembicara B20 Summit Indonesia 2022, yang mana B20 merupakan forum bisnis dalam serangkaian acara pertemuan KTT G20 di Bali. Terdapat beberapa sesi yakni dengan tema menciptakan ekonomi tangguh yang berkelanjutan melalui inovasi. Lalu terdapat sesi berikutnya menavigasi disrupsi masa depan, inovasi teknologi global, mempromosikan investasi berkelanjutan untuk mencapai netralitas karbon, mewujudkan prioritas dan rekomendasi utama B20, gugus tugas perdagangan dan investasi, berinvestasi pada bakat teknologi dan sumber daya keuangan masa depan, percapaian transformasi ekonomi dan pertumbuhan produktivitas yang inklusif, mengadopsi kebijakan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak sesi-sesi yang lain. Tokoh-tokoh penting yang menginspirasi yakni John Moore, CEO of Bloomberg, ada Elon Musk, bos Tesla, dan ada Anna Hathaway, yakni UN Women Goodwill Ambassador, ada Jeff Bezos, di mana Jeff Bezos ini merupakan eksekutif chairman dari Amazon, ada Sanda Ojiambo, yakni Asisten Sekretaris Jenderal and CEO of United Nations Global Compact UNGC, dan masih banyak lagi. Rangkaian acara lain yakni pada tanggal 15 November terdapat Welcoming Dinner and Culture Performance G20 Indonesia. Lalu terdapat kunjungan pemimpin G20 ke Taman Hutan Raya Bali pada tanggal 16 November 2022. Tokoh-tokoh penting yang menjadi sorotan publik yakni artis Anne Hathaway, UN Women Goodwill Ambassador, Elon Musk CEO Tesla, dan Jeff Bezos selaku eksekutif chairman Amazon. Jeff Bezos membahas terkait krisis ekonomi dan ancaman global, sedangkan Elon Musk membahas tentang investasi, sumber energi, membahas tentang Twitter, dan juga liburan. Bagi teman-teman yang masih belum familiar dengan film barat, pasti agak asing dengan nama Anne Hathaway. Padahal kita tahu bahwa Anne Hathaway ini merupakan sosok peraih Oscar dan pemain peran yang cukup terkenal dengan membintangi berbagai macam film dari The Witches, Interstellar, Brokeback Mountain, dan masih banyak judul film yang telah ia bintangi. Anne Hathaway membahas terkait bagaimana perempuan pada masa pandemi COVID-19, yang mana perempuan lebih rentan terdampak terhadap kehilangan pekerjaan di tahun 2020 dengan angka yang lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan perempuan dalam segi kesempatan ekonomi, dan di mana perempuan merupakan peran yang penting dalam pemulihan bidang ekonomi, yang mana Hathaway menyampaikan untuk memberikan posisi terhadap perempuan di jantung perkembangan dan pemulihan ekonomi. But it hit women especially hard. There was a frightening intensification of domestic violence against women. Another threat to women's safety was the seismic loss of economic opportunities. Millions of women left the workforce in 2020. They lost their jobs at faster rates than men and have stayed out of the job market longer.
Nah, itu teman-teman seputar serangkaian KTT G20. Untuk mendukung channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.